Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita semuanya yang telah diberikan karunia kehidupan yang begitu agung ini. Allah melengkapi nikmat kehidupan kita dengan hidayah iman dan Islam yang Allah jaga sampai hari ini. Tentu kewajiban kita untuk senantiasa mensyukurinya, karena ketika manusia hidup tanpa bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti celaka di dunia dan di akhirat, sudah pasti tidak akan mencapai kebahagiaan. Maka semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Dan pada pagi hari ini kesyukuran kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama ya. Saya tidak menjumpai ibu-ibu ya, karena saya punya amanah yang cukup besar membersamai tholibat Rumah Quran Bunda Aisyah yang tersebar ya cabangnya di beberapa kota di Indonesia ini. Saya tentu harus keliling menjumpai ustadzat dan tholibat yang itu Allah amanahkan ya kepada kami, sehingga memang kajian-kajian saya di majelis-majelis taklim itu terkurangi jadwalnya. Dan sekarang kan luar biasa terhadir di tengah-tengah kita ya para asatizah yang memang lebih komprehensif dari sisi keilmuannya gitu. Jadi insya Allah insya Allah para ummahat semuanya masih terus bisa mengambil ilmu bahkan dari para asatizah yang lebih banyak ilmunya dan kesolehannya. Saya kan ngomong-ngomong aja kalau sama ibu-ibu ya. Alhamdulillah ini kita syukuri bersama-sama. Semoga kebersamaan kita berada di majelis ilmu, di majelis yang di masjid yang masya Allah megah indah ya. Baru alhamdulillah mudah-mudahan ini akan menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu jangan lupa ya, syukur itu tidak cukup di lisan. Syukur itu tidak cukup hanya dalam gerakan niat hati saja, tapi syukur itu harus dibuktikan dengan kontribusi. Kontribusi apa yang sudah kita berikan di jalan dakwah ini, kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk agama Islam yang agung. Walaupun keagungan Islam itu akan tetap terjaga walaupun kita tidak berkontribusi, tetapi kita yang membutuhkan itu semuanya ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dengan keriduannya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair atas undangannya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan dalam paling tidak 1 jam ya, 1 jam lebih lah ke depan kita bisa belajar bersama-sama. Dan saya ingin menyampaikan tentang urgensi belajar sirah nabawiyah. Mengapa kita harus belajar sirah? Mengapa belajar sirah itu harus mendetail? Mengenal Nabi kita itu harus betul-betul mengenal sampai ke perkara-perkara yang mendetailnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, memposisikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih beliau,
untuk kita jadikan teladan, agar kita bisa ittiba kepada beliau, bisa mengambil keteladanan dari jejak langkah beliau. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil contoh keteladanan dari Rasulullah SAW, dari istri-istri beliau, jika kita belajar sirahnya hanya sepintas lalu saja, ya. Maka dari itu semoga apa yang bisa kita pelajari pada siang hari ini akan memotivasi kita semuanya untuk semakin semangat, untuk semakin giat dalam mempelajari sirah nabawiyah. Salawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah mengajarkan kepada kita tentang kehidupan ini, beliau yang telah mencintai kita sebelum kita mengenalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menanti kita, sebagaimana sabda beliau kepada para sahabat ketika beliau mendekati saat wafatnya, kata beliau, aku mendahului kalian dan aku menunggu kalian di telaga Haud. Jadi Rasulullah SAW sedang menanti kita di telaga Haud sebelum nanti melepas kita untuk melangkah di tahapan-tahapan yang panjang di padang mahsyar. Jadi Rasulullah mengumpulkan kita dulu, menemui kita dulu, membekali kita dulu, memberi minum kepada kita untuk bekal kita menyusuri perjalanan di padang mahsyar. Dengan cintanya beliau menanti umatnya. Maka hari-hari ini di sisa usia kita, selayaknya lah kita memantaskan diri agar kitalah orang yang ditunggu oleh beliau, agar beliau tidak ragu mengenali kita, karena memang ada tanda-tanda pada diri kita bahwa kita adalah pengikut beliau yang setia. Kita mengikuti perjalanannya, kita mencintainya, kita mencintai keluarganya, dan kita mengikuti langkah-langkah beliau. Itu sebabnya mengapa kita wajib, ya, dan kewajiban ini adalah mutlak bagi setiap orang yang beriman untuk mempelajari sirah nabawiyah. Saya mencoba membuat judul untuk memberikan gambaran, ya, kepada teman-teman semuanya dengan judul bahwa sirah nabawiyah adalah gerbang ya, gerbang ya, untuk memahami Islam secara kafah. Ya, mengapa saya berani menulis judul itu, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan rasul itu di usia 40 tahun sampai beliau wafat di usia 63 tahun, artinya 23 tahun beliau menunaikan tugas kenabian, menunaikan tugas sebagai seorang rasul. Artinya selama 23 tahun itulah Al-Quran turun. Jadi kehidupan Rasulullah SAW sepanjang 23 tahun ini senantiasa dibimbing dengan wahyu. Jadi Al-Quran turun selama Rasulullah SAW hidup menjadi Rasul. Selama 23 tahun itu Rasulullah SAW menjalani kehidupan dengan para sahabatnya di bawah bingkai Al-Quran. Dan jika Rasulullah SAW keliru, itu Allah akan langsung meluruskannya. Contoh, ya, ketika Rasulullah SAW bersikap, ya, sedikit, ya, sebetulnya bermuka masam karena ada kepentingan dakwah yang dalam pandangan Rasulullah kepentingan dakwah ini cukup besar. Bagaimana Rasulullah bisa mempengaruhi para pembesar Quraisy karena Abdullah Ibnu Maktum ini beliau
kan buta ya. Jadi beliau tidak tahu Rasulullah SAW sedang berbicara dengan siapa gitu ya. Maka ketika itu ya, ketika Rasulullah SAW menampakkan bukan tidak senang sebetulnya gitu ya. Maksudnya gini, sebentar dulu ya, aku mau dakwah nih, lagi seru-serunya dakwah ya kepada para pembesar Quraisy gitu ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Abasa ya. Jadi Rasulullah SAW itu jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai itu langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu karena ada persoalan kecil ya dengan istrinya, kemudian Allah langsung menegurnya dalam Quran surat At-Tahrim. Artinya bahwa kehidupan Rasulullah SAW selama 23 tahun itu adalah dijamin ya berada dalam bingkai Al-Quran. Jadi bagaimana kita tidak mau melihat satu kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang kehidupan itu langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diluruskan jika ada yang keliru. Artinya kehidupan beliau selama 23 tahun itu ya adalah kehidupan yang ideal yang seharusnya menjadi contoh keteladanan bagi kita. Maka memahami kerangka besar Al-Quran yaitu dari praktek hidup Rasulullah SAW sehari-hari. Jadi kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam 23 tahun itu adalah kerangka besar ya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bagaimana prakteknya ya dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan, kita harus menengok kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Bukan Al-Quran sebagai teks saja, tapi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana Al-Quran itu dijalankan. Jadi tutorial kehidupan manusia ideal itulah sirah nabawiyah. Dan Rasulullah dengan para sahabat artinya itu kan Rasulullah SAW berkeluarga, Rasulullah SAW bertetangga, ada kehidupan sosial yang dijalani oleh Rasulullah SAW, ada cara berpolitik, tata kelola negara seperti apa, itu semuanya berada dalam bimbingan Al-Quran. Apalagi kita yang hari ini belajarnya sudah di usia yang tidak muda, sehingga kita mempelajari Islam tanpa belajar bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana kita bisa menjamin interaksi kita dengan Al-Quran itu menjadi interaksi yang ideal? Ya, kita tidak mengerti bahasa Arab, membaca Al-Quran hanya teksnya saja. Jika tidak diikuti dengan mempelajari sirah nabawiyah, kira-kira bisa salah paham nggak kita terhadap Al-Quran? Bisa salah paham nggak kita itu dalam memahami Islam? Kan kita tidak bisa berasumsi. Asumsi itu tidak akan mencapai kepada kebenaran. Ketika kita membaca Al-Quran, kan kita tidak boleh berasumsi sesuai dengan perspektif kita, dengan segala keterbatasan kita. Ya udah, sekarang tinggal baca aja terjemahnya. Kan terjemah itu berbeda kan dengan teks Al-Quran. Terjemah itu kan di dalamnya sudah ada tafsir, tidak? Dalam terjemah itu kan ada tafsir, ada perspektif. Nah, jika kita yang tidak mengerti bahasa Arab lalu kita membaca Al-Qurannya secara tekstual saja, dan itu juga hasil terjemahan saja, ya kita tidak akan bisa mencapai kepada kebenaran. Oleh karena itu saya ingin mengajak pada teman-teman semuanya, belum terlambat, ayo kita belajar sirah nabawiyah ya. Dan belajar sirah nabawiyah yang ideal itu ya, kita harus dimulai dari kronologis dulu sebelum kita membahas kepada tematis. Sebelum kita membahas tematis misalnya tentang perang Rasulullah, pernikahan Rasulullah,
istri-istri Rasulullah, kehidupan politik Rasulullah, bisnis Rasulullah atau bisnis di zaman Rasulullah. Sebelum kita masuk ke tematis, ya, kita harus tahu pondasinya dulu agar kuat. Yaitu harus belajar kronologisnya dulu dari Rasulullah SAW, dari wahyu pertama sampai wahyu yang terakhir, agar punya pondasi yang kuat. Baru kita, jika kita ingin memperdalam, baru kita mengangkat yang tematisnya, ya. Karena begini, dalam sirah nabawiyah itu banyak peristiwa yang saling terkait. Peristiwa besar perang Badar, sebetulnya kan Badar itu, peristiwa Badar itu kan ada 3 kali, ya. Yang kita kenal itu kan Badar Kubro. Tapi Badar itu kan sebetulnya ada 3 kali. Peristiwa Badar itu tidak bisa dipisahkan dengan Sariyah Nakhlah sebelumnya. Agar kita bisa memahami kenapa terjadi perang Badar. Kan tidak sekonyong-konyong terjadi sebuah peristiwa. Nanti kalau kita belajarnya tiba-tiba saja kita membahas perang Badar, ini seru sekali gitu. Bisa salah paham. Ya, karena itu ada mukodimahnya peristiwa itu. Begitupun ketika kita mau membahas perang Uhud. Perang Uhud itu kita harus tahu latar belakangnya. Mengapa Quraisy begitu bersemangat mengerahkan segala yang mereka punya, harta yang mereka punya semuanya dikumpulkan untuk terlaksananya perang Uhud. Karena itu ada kaitannya dengan perang Badar. Bahkan antara perang Uhud dengan perang Badar, mereka merawat dendam. Mereka tidak boleh meratap, dilarang untuk meratap, gitu ya. Bahkan juga orang-orang Yahudi menghembuskan, mendatangi kabilah-kabilah untuk merawat dendam itu. Berarti kan nggak bisa dipisahkan antara Uhud dengan Badar. Mengapa? Kan ada mengapanya. Mengapa peristiwa Uhud itu begitu berambisinya Quraisy untuk memperoleh kemenangan? Karena ada Badar, gitu. Dan ini pun semuanya terjadi tidak bisa dilepaskan dari kondisi adat istiadat, kebiasaan, tradisi yang berlaku di tengah Jazirah Arab. Gak bisa itu dipisah-pisahkan gitu. Nah, oleh karena itu, untuk mengenal secara dekat sosok Nabi kita yang ternyata sangat sempurna dalam semuanya. Nabi itu sangat indah. Indah semuanya. Tidak ada yang tidak indah dalam diri Rasulullah SAW. Fisiknya, semuanya proporsional dan indah. Cara berfikirnya, langkah-langkah dakwahnya, tutur katanya, kemampuan literasinya, kemampuan berfikirnya, perhitungannya selalu tepat. Kalau kita lihat peta dakwah Rasulullah SAW, strateginya tidak pernah gagal. Pembacaan data, tidak pernah melewatkan hal-hal yang kecil untuk membangun sesuatu yang besar. Sehingga kalau kita punya gambaran yang utuh tentang Rasulullah SAW, maka ini akan sangat berpengaruh tentang cara kita berislam. Mengenal Rasulullah SAW dari segala sudut itu akan berpengaruh dengan cara pandang kita terhadap Islam dan akan berpengaruh dengan cara beragama kita. Nah, generasi sahabat, mereka adalah saksi hidup. Bagaimana wahyu bermula, bagaimana agama ini bermula, bagaimana fase Mekah 13 tahun berlangsung, apa yang terjadi, surat-surat apa yang turun di Mekah, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Mekah, ayat-ayatnya, tema ayatnya tentang apa saja di Mekah. Sahabat itu mengenal itu. Ketika hijrah ke Madinah, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW di 2 tahun pertama, lalu apa yang terjadi di 3 tahun berikutnya, apa yang terjadi di Madinah. Para sahabat adalah mereka saksi hidup yang menyaksikan bagaimana
peradaban Islam itu ditegakkan perlahan demi perlahan. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka makan bersama, mereka safar bersama, mereka mengenali istri-istrinya. Apalagi Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu adanya di Madinah. Sekitar 80 orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Yang Rasulullah juga kan tinggalnya nempel rumah beliau itu dengan Masjid Nabawi. Mereka begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak heran Abu Hurairah yang masuk Islamnya di tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah. Ya, setelah perang Khaybar. Hanya sekitar 4 tahun kurang hidup bersama Rasulullah. Tapi mengapa beliau perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah itu kan nomor 1, jumlahnya banyak. Karena Abu Hurairah tinggal di Suffah. Beliau tinggal di beranda ya, belakang Masjid Nabawi. Ya sebetulnya menyatu, tidak terpisahkan dengan Masjid Nabawi. Kata Abu Hurairah ketika ditanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau kan masuk Islam belakangan. Hanya sekitar 4 tahun saja hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi mengapa engkau yang paling banyak meriwayatkan hadis?" Kata Abu Hurairah, "Sahabat muhajirin sibuk berdagang." Jadi sahabat itu manusia ya. Mereka tuh hidup. Mereka butuh makan. Hiduplah layaknya seperti kita. Jadi bukan mentang-mentang tinggal di Madinah rantang runtung saja bersama Rasulullah. Tidak, sahabat itu berdagang. Sahabat muhajirin sibuk berdagang. Sahabat Ansor sibuk berkebun. Maka kami Ahlu Suffah ini yang senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Itu sebabnya mengapa saya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jadi mereka adalah generasi saksi. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka adalah bagian dari pengalaman merajut kekuatan mencapai kegemilangan. Para sahabat adalah mereka saksi mata bagaimana Islam ini tegak dari awalnya. Dan mereka sangat merasakan apa bedanya masa jahiliyah dengan masa Islam. Maka ketika kita belajar sirah itu kita tidak boleh melewatkan untuk membahas tema jahiliyah, terutama nilai-nilai yang berlaku di masa jahiliyah. Ya. Karena agar kita bisa membedakan ini loh masa jahiliyah, ini loh nilai-nilai yang dianut masyarakat sebelum Islam itu turun. Sehingga nanti kita akan mengenal bagaimana nilai-nilai jahiliyah itu setelah Islam itu tegak. Karena Islam tegak berdiri di atas reruntuhan jahiliyah. Jahiliyah itu otomatis runtuh ketika Islam itu tegak. Maka mengenal Islam secara benar itu menjadi penting bagi kita. Agar kita juga bisa menilai nilai jahiliyah yang dulu ada di masa Rasulullah SAW ya, hidup itu bedanya dengan nilai-nilai jahiliyah sekarang tuh apa? Yang mana yang sama, yang mana yang tidak ada. Karena pasti kan ada nilai-nilai budaya yang berbeda yang tidak ada di masa kini, tapi pasti ada hal-hal yang sama. Nah, bagaimana caranya kita mengenali jahiliyah di zaman sekarang ini agar kita ketika kita menegakkan ya, nilai-nilai keislaman itu dalam waktu yang sama kita juga bisa meruntuhkan nilai-nilai jahiliyah. Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana dakwah Islam itu bergerak di masa Rasulullah SAW, lalu di masa Khulafaur Rasyidin. Pergerakan ini begitu cepat dan dahsyat. Yang hijau ini adalah wilayah dakwah yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Yang hijau, ya. Jadi wilayah dakwah Rasulullah SAW itu menyelesaikan Jazirah Arab. Selesai Jazirah Arab. Beliau wafat, selesai Jazirah Arab.
Maka di usia 60 tahun, di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW itu kan mengantarkan sahabat ke perang Tabuk. Itu musuhnya sudah bukan Arab. Itu sudah berhadapan dengan Heraklius, dengan Romawi. Jadi Rasulullah SAW sudah mengantarkan para sahabat ke gerbang dunia, sudah mengantarkan Islam itu ke gerbang dunia, masih di masa Rasulullah SAW. Sejak awalnya Islam ini adalah rahmat untuk alam semesta, bukan untuk Arab saja, bukan untuk Indonesia saja. Islam bukan untuk sekelompok saja, bukan. Islam itu untuk seluruh alam. Maka kata Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Al-Quran itu kami mudahkan kepada kalian untuk bahan pelajaran. Yang membuat kita susah itu kata Allah, fahal min mudzakir? Apakah Anda termasuk orang yang belajar? Karena sudah dimudahkan Al-Quran itu kalau dipelajari. Kita boleh nagih sama Allah, ya Allah, Engkau yang menjanjikan kepada kami bahwa Al-Quran mudah untuk kami. Saya mau bukti ya Allah. Coba, ibu coba. Kan kata Allah, aku juga mau bukti dari kamu bahwa kamu orang yang belajar. Kalau kita tidak belajar dan kita belajarnya sepintas, apakah kita akan mudah belajar Al-Quran? Tentu tidak. Al-Quran itu sahabat yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Al-Quran tidak pernah meninggalkan kita kecuali kita yang meninggalkan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita masih kesulitan membaca, ya kita yang harus bertanya. Kalau kita hari ini masih kesulitan tadabbur, mengapa? Kita harus punya jawabannya. Mengapa kita kesulitan untuk tadabbur Al-Quran? Mengapa Al-Quran sebagai sahabat tidak mau mengeluarkan isinya kepada kita? Kita harus punya jawabannya. Mengapa? Ya, kita punya pengalaman tadabbur seperti apa dan bagaimana sehingga Al-Quran mau mengeluarkan segala isinya kepada kita. Permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan ibu-ibu disaksikan, seandainya Allah mengizinkan saya ada umurnya panjang, adalah untuk itu, untuk mengeluarkan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat Al-Quran itu, yang akan membuat kita berjejak kagum, mengucapkan subhanallah dan bersyukur kepada Allah. Itu kan tujuan dari pendidikan. Jangan lupa ya, majelis taklim itu lembaga pendidikan. Ibu jangan pernah minder, ibu tidak sekolah, ibu masih sekolah. Jadi para pengurus majelis taklim itu punya amanat yang besar. Ini lembaga pendidikan. Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, beliau mengatakan bahwa majelis taklim itu salah satu lembaga pendidikan. Jadi kalau begitu harus ada kurikulumnya, harus dikelola dengan baik, harus ada tahapan belajar, harus ada progres, harus ada evaluasi, harus. 10 tahun belajar di Baitul Jihad, saya dapat apa? Harus ada evaluasi. Itu sebabnya kami di Rumah Quran Bunda Isah, mengapa ada level, mengapa ada evaluasi murid, evaluasi guru, mengapa ada sistem kenaikan kelas, agar memudahkan proses belajar mengajar, agar memudahkan evaluasi, agar kita bisa mengontrol progres peserta belajar itu. Jadi insya Allah Al-Quran itu akan semakin dekat dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita sampai kitanya yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang kuning di atas yang hijau, karena ini kalau dibilang oren kan ada dua ya orennya ya. Yang orennya besar itu orennya agak tua itu di masa Umar bin Khattab. Yang di atas hijau sedikit itu oren juga ya, muda gitu ya. Nah itu di masa Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar sedikit? Karena Abu Bakar menjadi khalifah itu 2 tahun saja. Ya, usianya sama Rasulullah hanya beda 2 tahun. Jadi meninggal juga di usia 63 tahun Abu Bakar. Lalu dilanjutkan di masa Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab ini agak lama, 10 tahun. Maka perkembangan dakwah dan penguasaan wilayah Umar bin Khattab itu cukup luas. Sudah Persia dan
Romawi selesai. Ya. Bahkan Mesir, ya, wilayah Afrika sudah mulai digarap. Bahkan Mesir, ya, itu ditaklukkannya di masa Umar bin Khattab, ya. Dan kemudian yang ungu itu adalah di masa Utsman bin Affan, karena Utsman itu cukup lama, ya, beliau cukup lama, itu sudah ke pinggiran Eropa, ya, beliau bahkan sudah pinggir-pinggir Eropa, lalu Afrika sudah lebih meluas lagi. Artinya Rasulullah SAW itu 10 tahun membangun peradaban di Madinah. Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. Jadi pondasi peradaban Islam dibangun selama 40 tahun. Kita harus punya gambaran apa yang terjadi selama 40 tahun itu. Agar ketika kita hari ini ingin membangun kembali peradaban Islam, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. 10 tahun di masa Rasulullah SAW itu apa yang dibangun? Modalnya apa dulu? Modal Rasulullah itu apa? Karena Rasulullah itu modalnya bukan materi. Rasulullah hanya punya masyarakat Muslim. Rasulullah hanya bermodal sosial, manage sosialnya, bagaimana memberdayakan potensi yang ada. Bayangkan ibu-ibu, perang Uhud adalah perang di mana kekuatan Quraisy yang paling maksimal itu perang Uhud. Itu pun perang Uhud itu kebanyakan orang membacanya adalah menang, ya. Padahal sesungguhnya Quraisy tidak menang di perang Uhud, walaupun banyak korban di tentara Muslim. Tapi apa yang dicapai oleh Quraisy itu tidak tercapai di Uhud. Maka nanti di tahun kelima di perang Khandaq atau perang Ahzab, itu mereka udah nggak berani sendiri. Quraisy itu ditemenin oleh Ghatafan, ya, yang jumlahnya 4.000. Kemudian ditemenin oleh mereka yang diusir, ya, Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW dari Bani Nadir, Bani Nadir, ya, yang diusir oleh Rasulullah SAW itu, Qainuqa juga, sehingga jumlahnya 10. Jadi Quraisy udah tidak sendirian lagi menyerang Madinah, tidak berani lagi sendiri kecuali dibantu oleh sekutunya. Tahun kelima, dan tahun kelima itu Madinah yang hanya 2.000 orang kemudian dikepung oleh tentara 10.000 tentara Ahzab, ya. 10.000 itu mereka pulang tanpa kemenangan. Bahkan mereka kesulitan masuk Madinah. Sehingga setelah Ahzab, kata Rasulullah, sejak saat ini mereka tidak akan lagi mampu menyerang kita, kita yang akan menyerang mereka. Itu baru tahun kelima Hijriah. Jadi mengapa perjuangan dakwah Rasulullah SAW itu majunya pesat, ya, majunya tuh begitu pesat. Dan nanti dilanjutkan di masa Khulafaur Rasyidin itu betul-betul kekuatannya itu cepat, gitu, ya, melakukan perubahan secara cepat. Ini kan penting untuk pondasi kita ketika kita ingin membangun peradaban. Ibu-ibu, hari ini usia saya sudah 62 tahun. Belum pernah mengalami kehidupan dengan gelombang fitnah yang dahsyat seperti sekarang. Belum pernah. Dari ekonomi, dari budaya, sosial, bencana sosial begitu dahsyat menerpa kita hari ini. Apa yang ibu lihat kalau ibu scroll Instagram atau YouTube? Apa yang ibu lihat hari ini? Apa yang dominan muncul? Karena sekarang kan yang muncul itu kan algoritma, ya. Mana yang muncul di hadapan kita hari ini? Kan dahsyat, luar biasa. Sehingga kita perlu berjejaring.
Kami rumah Quran juga nggak berdiri sendiri. Saya tuh nggak berdiri sendiri. Saya membuat komunitas sekolah ibu di Bandung, berjejaring sama teman-teman di Bandung. Saya juga kemudian juga berguru dengan Profesor Ois untuk membangun bersama-sama di Giga, penggiat keluarga. Berjejaring di Lampung saya membuat komunitas lingkar muslimah. Di Bandung saya berkolaborasi dengan SAP Muslimah. Untuk apa? Nggak bisa sendirian kita hari ini. Nggak bisa sendirian. Bagaimana kita mengumpulkan kekuatan muslimah ya, karena kita bicara muslimah saja. Kita nggak bisa merangkul bapak-bapak. Bagaimana kita bisa menghimpun kekuatan muslimah untuk menghadapi fitnah yang dahsyat ini, karena kita punya kepentingan untuk melindungi keluarga kita. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak punya gambaran dari sejarah masa lalu, kita nggak akan tahu, kita akan gelap. Karena kita kan kita tidak bisa mengalami apa yang akan datang. Kita hanya bisa belajar dari pelajaran masa lalu. Dan masa lalu itu tertulis dengan baik. Tidak ada kisah Nabi dan Rasul selengkap kisah Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat. Nggak ada. Karena kan Rasulullah teladan untuk seluruh alam. Rasulullah teladan untuk sampai hari kiamat. Maka kehidupannya itu, potretnya itu lengkap bisa kita pelajari. Semakin spesifik yang kita bahas dari sosok Nabi, maka keunggulannya akan semakin menonjol. Ibu juga jika mau menyoroti satu tema khusus tentang Rasulullah, semakin Rasulullah itu nampak indahnya. Sisi manapun, dari sisi manapun, sosial, ekonomi, rumah tangga, apapun. Semakin kita semakin kita zoom kehidupan Rasulullah, cahayanya bertebaran di setiap sudut. Menurut saya itu sangat rugi ketika kita tidak mempelajari sejarah orang-orang hebat yang jejaknya jelas nampak di hadapan kita. Yang ketika kita mengikutinya, kita adalah ahlus sunnah. Yang ketika kita tiru gerakan ibadahnya, kita ada ittiba kepadanya, pahala. Sungguh rugi jika kehidupan kita kosong dari sosok-sosok yang agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya memperjuangkan agamanya. Apalagi sebagai muslimah, sangat rugi jika kita tidak mengenali ibu-ibu kita. Karena kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Kita punya ibu selain ibu kandung kita, yaitu istri-istri Nabi yang harus kita kenali sepak terjangnya. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan satupun wanita di sepanjang zaman di dunia ini. Gak sama. Karena Allah ingin menjadikan mereka teladan bagi kita, teladan yang sempurna. Karena tidak semua kehidupan sebagai perempuan bisa dicontohkan oleh baginda Nabi. Bagaimana menjadi istri, ya kan hanya dicontohkan oleh istri beliau. Bagaimana menjadi wanita yang sempurna, tidak bisa kita mengambil dari Nabi, kita harus mengambil dari istri-istri Nabi. Ibu kenali istri-istri Nabi yang karakternya ada pada kita, contohlah beliau. Ibu ingin seperti Bunda Aisyah, ya harus cerdas, lebih cerdas. Ibu ingin seperti Bunda Khadijah, ya nggak akan sampai sih, tapi paling tidak mana ya yang ingin aku tiru dari Ibunda Khadijah. Bunda Khadijah tidak tergantikan oleh siapapun, bahkan oleh Ibunda Aisyah. Ini dari lisan Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah. Khadijah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan siapapun, diucapkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah. Masa kita tidak penasaran? Seperti apa sosoknya yang di masa hidupnya surganya sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafatnya membuat Rasulullah SAW sedih,
kehilangan dan tidak terobati. Kalau sahabat di Masjid Nabawi sedang bercerita masa-masa perjuangan di Mekah, yang tentu di dalamnya ada kisah Ibunda Khadijah. Rasulullah itu wajahnya berbeda. Wanita yang membuat Rasulullah SAW tenang, bahagia, tentram, sempurna menjadi manusia. Karena darinya beliau mendapatkan putri-putri yang cantik dan soleha, yang juga menjadi teladan kita. Tidakkah kita penasaran untuk menelusuri kehidupan beliau dan para istrinya dan para sahabatnya yang begitu agung? Dan tentu kita ingin berada di barisan mereka semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk mendidik para tabi'in? Karena para sahabat sadar bahwa para tabi'in ini tidak kenal dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak tahu sejarah nabinya. Maka mereka anak-anak sahabat ini yang tidak berjumpa dengan Nabi, ya, para sahabat berusaha menghadirkan sosok Nabi dalam kehidupan para tabi'in. Sehingga Ali bin Al-Husain, ya, beliau mengatakan, berarti ini masa tabi'in, kami ketika diajari Al-Quran itu bersamaan dengan belajar maghazi. Jadi kami diajari maghazi Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah itu terbagi menjadi paling tidak 4, ya. Ada maghazi, ada khosais, ada syama'il, ya. Kalau maghazi itu lebih kepada tentang peperangan Nabi. Dan di Indonesia buku yang beredar lebih banyak berkarakternya maghazi, paling sama syama'il gitu, ya. Buku-buku kita itu. Kami diajari maghazi Rasulullah SAW sebagaimana kami diajari surah dalam Al-Quran. Jadi tidak pernah dipisahkan kurikulum pendidikan para tabi'in yang dibuat oleh para sahabat itu tidak memisahkan pelajaran Al-Quran dengan pelajaran Sirah Nabawiyah. Karena kan Al-Quran itu, ya, di dalam Al-Quran itu kan ada kehidupan Nabi. Ayat-ayat Al-Quran itu semuanya berhubungan dengan Nabi kita. Walaupun itu Allah sedang menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu, itu kan salah satu kurikulum yang Allah buat untuk mendidik nabinya. Saya pernah, saya tuh sering begini, Bu. Cara saya tadabur itu begini. Mengapa di surat Hud itu banyak ayat-ayat yang berhubungan tentang membangun peradaban? Saya coba gitu, kalau saya lagi penasaran sama satu surat itu, saya tiap hari surat yang saya baca itu, setiap hari ayat yang saya dengarkan itu, sampai saya tahu, oh ayat ini isinya begini, kesimpulannya. Ketika Allah sedang menceritakan nabinya, nabi-nabinya, misalkan dalam surat Hud itu kan cerita tentang kaum Ad, kaum Thamud, ya, cerita tentang kaum Madian, adanya umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Syuaib diceritakan, ya. Di dalam surat Hud itu nanti juga cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Musa. Itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada Rasulullah SAW. Dahulu kala aku utus nabi, di mana manusianya dalam keadaan tersesat. Lalu mereka yang mengikuti nabi itulah yang selamat, mereka yang meninggalkan nabi, yang mereka yang kafir kepada nabi, mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memberikan gambaran. Bayangkan para sahabat itu memahami ayat-ayat itu, sehingga ketika mereka memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW itu penuh dengan optimisme karena ada kurikulum pelajaran itu. Jadi para sahabat juga diajari tentang sejarah oleh Allah dan ayat-ayat nabi-nabi terdahulu. Apa sepak terjangnya kaum Ad, kaum
Yang berbeda tentunya dengan kaum Nabi Lut, beda lagi sepak terjangnya dengan kaum Nabi Nuh, beda lagi persoalannya nanti ya dengan kaumnya Nabi Syuaib, kan beda-beda itu. Tapi kan para sahabat mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Itu kurikulum yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Begini caranya membangun peradaban. Islam, Al-Quran itu adalah petunjuk bagaimana membangun peradaban. Al-Quran itu tidak berhenti hanya sebagai alat kita untuk membangun nilai ritual kita. Bukan hanya panduan untuk ibadah ritual saja, tapi juga menjadi panduan untuk kita membangun sosial, membangun keluarga, membangun sosial masyarakat, membangun peradaban. Diberikan gambaran dengan kisah-kisah. Sosok-sosok wanita di dalam Al-Quran ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil pelajaran bagaimana seharusnya menjadi muslimah. Bagaimana kontribusi yang bisa kita berikan sebagai seorang muslimah. Jadi para sahabat tidak meninggalkan sirah nabawiyah untuk mengajarkan kepada para tabi'in. Tidak memisahkan antara sirah dengan Al-Quran. Membersamai pembelajaran Al-Quran itu dengan sirah nabawiyah. Itu kan mereka masih dekat, ya. Masih dekat, hanya terhalang oleh tabi'in. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kurikulum sirah nabawiyah itu sudah diberikan bahkan di generasi tabi'in. Saking pentingnya mereka untuk membangun korelasi antara ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi generasi kita ini perlu pandangan yang jelas tentang sosok Nabi kita. Sebetulnya Nabi kita itu hidupnya seperti apa sih? Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi kita tuh apa saja? Kendaraan yang dipunya apa? Kekayaan Nabi itu seberapa banyak? Cara membelanjakan hartanya tuh seperti apa? Perlu nggak kita panduan itu, Bu? Dan itu di sirah nabawiyah kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW menafkahi keluarganya. Ada masa di mana Rasulullah memberikan belanja tuh 1 tahun. 1 tahun ya kebutuhan udah dijamin oleh Rasulullah. Kita kan jarang ya dengar seperti itu ya, Bu ya. Yang kita dengar mah Nabi pernah nggak ngebul 3 hari rumah dapurnya, itu aja yang didengung-dengungkan. Jadi orang-orang Islam sekarang tuh memilih aku nanti aja bahagianya di akhirat, nggak apa-apalah aku di dunia ini bersusah-susah. Kan Nabi juga pernah tidak ngebul dapurnya 3 hari, kan itu yang didengung-dengungkan. Tapi kita tidak pernah belajar kekayaan Nabi itu sebanyak apa sih? Pedangnya berapa? Harga 1 pedang berapa? Untanya Nabi berapa? Yang untuk diperah berapa ekor? Yang untuk pergi safar berapa ekor? Kambingnya Nabi berapa ekor? Pelayannya Nabi ada berapa? Baju perangnya Nabi ada berapa? Kan kita nggak belajar gitu ya, Bu ya. Jadi kita tuh suka mengidentikan orang Islam tuh udah miskin aja, nggak usah. Karena kita tidak dihadirkan sosok sahabat yang kaya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang disebutkan dalam hadis itu, 7 mah orang pengusaha kaya, Bu. Dari 10. Ali yang terkenal miskin, kan dikenalnya Ali miskin, tapi wakafnya 4.000 dinar. Ya Bu, hitung deh 4.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 1 gram 2 juta. 4.000 dinar berapa? Itu yang katanya Ali kan terkenalnya orang miskin. Zubair bin Awam yang kita terima kan kisahnya Asma binti Abu Bakar mencarikan makanan kudanya sampai jalan jauh ya Asma itu karena Zubair miskin. Kapan miskinnya? Ketika Zubair wafat meninggalkan apa? Kan kita lupa
lupa tuh bukan lupa sih, lupa apa ya Bu? Mendalami itu. Bisa jadi cara hidup kita, karena kita tidak tahu data, kita hanya tahu data sepotong-sepotong, kita mengambilnya juga sepotong-sepotong. Padahal Allah itu telah menundukkan laut agar ikan segarnya bisa kamu nikmati, lahman toriyannya bisa kamu nikmati, perhiasan yang ada di dalamnya bisa kamu pakai. Boleh pakai perhiasan, kata Allah. Untuk siapa Bu? Untuk siapa Allah ciptakan mutiara, ada emas, perak, buat siapa Bu? Semua makhluk itu wasakhkhorolakum, kompatibel dengan sifat-sifat kita manusia, memiliki kompatibilitas agar kita bisa memanfaatkan itu semuanya. Kita belajar dari siapa? Ya dari Nabi dan para sahabat. Bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka berbelanja. Kan perlu tahu. Ibu perlu tahu nggak? Kan perlu tahu gitu. Orang beriman itu nggak cuma bahagia di akhirat, ya bahagia di dunia juga. Hak kita sebagai orang beriman untuk memiliki kebahagiaan di dunia. Sempurna kebahagiaan di akhirat, baru kebahagiaan yang sempurna. Allah menciptakan semuanya untuk apa? Sampai menundukkan laut agar kamu punya ilmu untuk memecah ombak, agar perahu bisa berlayar, agar ikannya bisa kamu ambil, sehingga kamu belajar ekspor impor tuh bagaimana. Ilmu enggak itu Bu? Menjadi cabang-cabang ilmu. Gak setuju saya orang anak kita belajar Quran saja, gak perlu belajar matematika. Loh kalau ikannya banyak, butuh storage, ukuran penyimpanannya pakai matematika kan mengukurnya. Perlu loh anak kita belajar matematika, belajar kedokteran. Itu ilmu sunatullah yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa Bu? Untuk membangun peradaban. Islam itu agama peradaban. Hari ini Barat yang sudah mengumumkan postmodernisme, mereka sudah melewati modernisme. Modern itu udah lewat. Kan posmo itu udah tidak ada nilai. Nilainya itu udah nihilism. Harusnya tugas kita nih Islam yang punya panduan peradaban bisa menawarkan ke Barat. Ini loh nilai hidup yang benar. Begini loh konsep bahagia. Harusnya kita tugas itu tuh. Makanya saya mau bikin sekolah aja lah, semampu saya bikin sekolah. Tahfidz usia dini deket sini ya, Insya Allah alhamdulillah nih deket dengan sini. Tahfidz usia dini saya bikin SD, ada untuk tingkat SMP, ada bikin aja. Kenapa? Karena kalau kita mau berubah, rubahlah melalui program pendidikan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 13 tahun di Mekah tuh Nabi ngapain Bu? Nggak ada perang, ya kan? Nggak ada dakwah kemana-mana. Apa coba aktivitasnya? Pendidikan. Memang Darul Arqam itu apa Bu? Itu kan markas pendidikan penggemblengan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka hari ini generasi ini perlu untuk memahami, mengenal lebih dekat lagi dengan sosok nabinya, ya. Nah, agar ketika membaca Al-Quran, di mana Al-Quran adalah fundamen kehidupan kita, mereka bisa memahami prakteknya. Ketika kita baca Quran tuh kita ngerti ini ayat ini prakteknya seperti apa. Coba Ibu kan baca dari kapan tahu kali wasakhkhorolakumul bahra wasakhkhorolakumus sam'a, ya kan? Allah telah menundukkan lautan, Allah telah menundukkan sungai, Allah telah menundukkan bumi, Allah telah gitu ya Bu ya. Dari kapan kita hatam Al-Quran, tapi kita nggak ngerti kan bahwa itu Allah persembahkan sungai, laut, gunung, bumi yang ada di dalamnya untuk kamu semuanya. Modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun peradaban manusia ya Bu, bukan peradaban binatang. Jadi kalau ada terjadi kemunduran, terjadi krisis, problemnya Indonesia mah jelas ya Bu ya. Kalau Indonesia problemnya bukan di alam kita kaya, subur. Indonesia nggak punya apa. Indonesia semuanya punya. Gunung emas aja punya.
Yang bermasalah apanya, Bu? Manusianya. Karena manusianya yang bermasalah, jadi yang kita rubah apa, Bu? Manusianya. Bahkan mungkin kita mendefinisikan manusia itu juga mungkin ikut barat. Kan kegagalan jahiliyah itu, saya diingatkan ya, jam berapa menit lagi diingatkan. Berapa menit lagi, Bu? 5 menit lagi. Kegagalan jahiliyah itu apa? Gagal mendefinisikan manusia. Maka gagal dia menjadi manusia. Maka jangan heran di masa jahiliyah itu budak itu dianggap seperti aset materi. Ketika Bilal ya disiksa oleh tuannya, itu kan Rasulullah nggak bisa nolong, nggak bisa berbuat apa-apa, karena itu memang milik tuannya. Mau dibunuh seperti Sumayyah dan Yasir, ya, mau dibakar pakai besi panas seperti yang terjadi kepada Khobab, yang lain nggak bisa menolong apa-apa. Karena apa? Budak itu milik tuannya. Maka kan Islam datang mengajarkan kepada kita, jika kamu sudah tidak menyukai budakmu, jual. Jangan kau siksa, dia manusia, dia layak hidup sebagai hamba Allah. Islam datang tuh membebaskan budak. Tapi kan Islam datang perbudakannya sudah berlaku. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, perbudakan sudah berlaku di sana. Islam datang untuk memperbaiki itu. Manusia itu pelaku, manusia itu subjek. Yang melakukan membangun peradaban itu kita manusia. Maka kita mendefinisikan manusianya harus jelas dulu. Untuk apa Allah, ya? Jadi filsafat ontologisnya dibenerin dulu nih. Untuk apa Allah menciptakan kita? Dari mana asal kita? Kemana pulang kita? Kita harus jelas dulu. Dan itu Al-Quran menjelaskannya kepada kita. Kita asalnya dari mana? Kita di sini suruh ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Istamarakum fi, bumi dihamparkan untuk kamu memakmurkannya. Kita tahu tugas kita di dunia ini apa, dan kita kembali kemana kita tahu. Tahu dulu tugas kita sebagai manusia, sebagai pelaku peradaban di muka bumi ini. Tugasnya membangun peradaban di muka bumi, berkarya. Nah itu Barat gagal kan mendefinisikan bahagia juga. Barat gagal. Kalau gagal ya jangan diikuti gitu. Nah ketika kita sudah tahu tujuan penciptaan manusia untuk apa, maka ketika kita memiliki program pendidikan, ya bagaimana kita memanusiakan manusia. Kita bekali mereka dengan ilmu agar mereka bisa berperan membangun peradaban, agar mereka bahagia di dunia dan pulang kepada Allah dalam keadaan bahagia. Itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu harus begitu. Tujuan antaranya tercapai, anak kita bisa berkarya di muka bumi dan mereka dengan karya mencapai bahagia, lalu mereka bersyukur, orang bersyukur berbahagia juga di akhirat. Jadi belajar sirah nabawiyah itu sangat penting. Saya kasih gambaran saja ya Bu ya. Ini PR yang harus kita pelajari. Saya membuat ibu-ibu muda, karena kan kalau lihat buku black, buku sirah nggak ada yang nggak tebal ya Bu ya. Buku sirah semuanya tebal. Tapi sebetulnya kita punya skema yang memudahkan kita ketika kita mau belajar sirah nabawiyah. Setidaknya kan harus dibagi fase dulu ya. Fase besarnya kan fase Mekah, fase Madinah. Nah Mekah itu juga kita perdalamnya dibagi-bagi. 3 tahun pertama itu bagaimana dakwah wahyu sampai dakwah terbatasnya Nabi. Kemudian 3 tahun berikutnya itu apa nih program Nabi. Rasulullah tuh programnya teratur sehingga kita bisa baca Ibu. Program tahapan-tahapan dakwah Rasulullah tuh terpola sehingga kita bisa membacanya. Apa yang terjadi di 3 tahun kedua ketika dakwah terbuka, ya. Kemudian apa setelah dakwah terbuka itu apa resiko dari dakwah terbuka? Mengapa terjadi pemboikotan? Pemboikotan itu kalau dalam pandangan sepintas kita adalah
eh, kayak mereka merasa arogansi Quraisy. Tapi sebetulnya itu adalah kekalahan. Mengapa mereka memboikot Nabi? Sebetulnya mereka adalah sudah kalah. Makanya kalap mereka ya. Kemudian di 4 tahun terakhir itu apa yang terjadi di Mekah? Lalu mengapa hijrah? Itu kan juga harus pelajari kita. Hijrah, kenapa Rasulullah hijrah? Itu harus tahu. Karena sebetulnya percobaan pembunuhan dari kafir Quraisy itu bukan saat hijrah saja. Sejak tahun ke-7 itu sudah ada upaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi mengapa Rasulullah hijrahnya di tahun ke-13? Ini juga perlu kita perdalam ya. Lalu nanti ada di Madinah tuh rumusnya 2-3-3-2. Kalau Mekah itu 3-3-3-4. Itu rumus yang kita buat dari hasil belajar kita, dari hasil pembacaan kita, biar kita mudah untuk memperdalam tema-tema sirah nabawiyah ya. Ibu mau berapa tahun belajar sirah nabawiyah? Terserah kita, Bu. Bisa setengah jam kronologi selesai, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Saya ada kelas yang dimulai dari 2017 sampai sekarang belum selesai juga ada saya, Bu. Sekarang udah edisi yang ke-73. Edisi ke-73 dari 2017. Ada juga yang setahun selesai. Tergantung kita mau punya waktunya berapa lama ya. Saya cuma punya waktu setengah jam tapi mau kronologis bisa juga. Sepintas cuma tematis seperti ini saja. Jadi mempelajari sirah nabawiyah itu adalah untuk menemukan jalan kebahagiaan. Ya. Tidak ada jalan kebahagiaan kecuali yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jalan yang dicontohkan oleh Nabi ya. Karena beliau adalah model, beliau adalah tutorial masuk surga. Ya, kita belum ada yang masuk surga. Tutorialnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Dalam Quran surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau ya, dhamirnya ini Nabi langsung. Engkau, sungguh engkau itu memberi petunjuk jalan ya kepada ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Bukankah sehari ibu minimal 17 kali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ini Allah jawab, wa innaka, dan engkaulah ya Nabi, sesungguhnya engkaulah petunjuk jalan itu. Ya, siratilah jalannya Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ilallahi tasirul umur. Dan ingatlah hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan, ya. Ibnu Qayyim berkata seperti ini. Beliau itu wafatnya abad ke-8 ya. Ini ulama abad ke-7 ya. Beliau wafat tahun 751. Mengingat kebahagiaan manusia itu sepenuhnya tergantung kepada petunjuk Nabi. Ingat ya Bu ya, kebahagiaan itu petunjuknya tergantung kepada petunjuk Nabi. Bagaimana cara kita bahagia? Karena Nabi kita itu Bu, untuk bahagia itu mudah dan murah. Itu sebabnya mengapa Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala digembleng 5 tahun pertama dari kehidupannya berada di Badiah bersama Halimatus Sa'diyah. Di sana manusia murah untuk bahagia. Yang penting nemu air, binatang ternaknya bisa minum, mereka bahagia. Habis di wilayah itu cari tempat lain. Rumah buat mereka bukan sesuatu yang penting. Yang penting bisa mendirikan tenda, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Beda ya, Badiah sama kita beda. Peradabannya juga sudah berbeda. Nabi digembleng 5 tahun pertama. Apalagi beliau kan yatim ya, tinggal bersama pamannya. Nabi itu punya definisi bahagia itu sederhana. Bisa memberi kepada Halimatus Sa'diyah ketika sesudah menikah dengan Ibu Khadijah 40 ekor domba, bahagia. Kita juga bahagia ya Bu ya, bisa ngasih orang domba 40 ya. Ibu bisa merasakan kan ketika kita bisa menyelesaikan masalah orang lain, hati kita menjadi bahagia ya. Nah, siapapun yang menginginkan kebaikan bagi dirinya
Nih Bu ya, siapapun yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, menghendaki keselamatan dan kebahagiaan, mesti mengetahui petunjuk. Kita mau bikin donat aja butuh tutorial ya Bu ya. Donat kentang gimana sih bikinnya? Itu loh udah ada resepnya, ya bagilah tutorialnya. Kemarin aku bikin bantet, ya udah kasih tutorialnya. Di rumah Quran Bunda Aisyah itu ya Bu, kan banyak pesertanya yang udah lansia. Dulu mah Bu, cara apa aja dipakai tutorial ya, karena biar mereka mudah gitu. Kita tuh butuh tutorial. Nah, untuk bahagia itu ada tutorialnya. Jadi bagi mereka yang menghendaki kebahagiaan mesti mengetahui petunjuknya, sirah dan perilaku Nabi SAW. Dengan begitu dia tidak lagi tergolong orang yang jahil terhadap Nabi, melainkan termasuk pengikutnya, pendukungnya dan pembelanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi itu siapapun yang melihat pandangan pertama kepada Nabi pasti akan nampak wibawanya. Segala yang mengagumkan di pandangan pertama itu akan nampak dari Nabi. Dan siapa yang hidup bersamanya pasti akan mencintainya. Mudah, mencintai Nabi itu mudah. Karena beliau orang yang sangat layak untuk dicintai. Jadi kalau Bunda Aisyah itu cemburu kepada istri yang lain, ya iyalah yang dicemburuinya juga siapa gitu. Orang yang sangat sempurna. Ya. Jadi jika kita ingin bahagia, jika kita ingin selamat, mari kita telusuri kehidupan baginda Nabi sampai mendetail semampu kita, sebisa kita untuk mendetailkan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Profesor Dr. Faruk Hamadah mengatakan begini, Sirah Nabawiyah adalah poros ya Bu, pusaran, sekaligus esensi hadis dan sunnah. Bu, hadis yang kita baca kan tekstual ya Bu ya, ya kan? Kita baca hadis arba'in itu kan teks, masih butuh penjelasan lagi. Ya. Nah, Sirah Nabawiyah itu adalah poros sekaligus esensi hadis dan sunnah. Sirah selalu eksis dalam setiap lembaran ilmu dan pengetahuan. Kan nggak bisa Bu belajar apapun lepas dari sirah. Maka para ulama-ulama itu pasti dia menguasai ilmu sirah, ya. Mengetahui sirah merupakan kebutuhan asasi. Tahu sirah tuh kebutuhan dasar bagi setiap muslim dalam segala situasi yang dihadapinya. Kita sedang sedih, kita pengen tahu kapan ya Rasulullah SAW sedih. Pernah ditanya tuh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah nanya dulu kepada Nabi, kamu pernah sedih? Kapan, saat apa yang engkau paling sedih? Saat peristiwa Taif. Kan jadi penasaran, Taif itu awalnya gimana? Itu di fase mana tuh? Taif itu kalau di sini di mana ya peristiwanya? Ya kan, itu di 4 tahun pertama di ujung-ujung dakwah ya, Taif itu. Peristiwa Taif. Kita harus tahu nih, Taif itu peristiwanya seperti apa persisnya. Persisnya seperti apa? Kejadiannya bagaimana? Wahyu yang turun pada saat itu apa? Bagaimana malaikat memperlakukan Rasulullah ketika itu? Kita harus tahu gitu. Jadi alasan Rasulullah sedih itu apa kaitannya dengan apa? Kan kita jadi tahu kapan Rasulullah bahagia. Kan kata Rasulullah, aku mencintai parfum, aku mencintai istri-istri, kan gitu. Ya. Tapi kata Allah, qurratul aini as-shalah, tapi yang paling aku cintai adalah salat. Aku cinta istriku, aku mencintai parfum, tapi yang paling aku cintai adalah salat. Dan jangan tanya parfum Rasulullah misk dan ambar, bukan parfum biasa. Ibu kalau ke Mekah tanya ya, di toko yang tulisannya Aud misk asli, berapa harganya? Biar ibu tahu selera Rasulullah. Ya, gitu. Nah, saya kemarin saya sedang tadabur ya Bu.
Saya kalau mau ngisi saya selalu membuat materi yang baru biar fresh ya. Saya pun penyegaran ya, saya nggak suka pakai materi-materi yang lama. Jadi kemarin-kemarin saya sedang tadabbur surat Ibrahim waktu saya sedang menyusun materi ini. Kemudian saya bacakan surat Ibrahim itu alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ilal siratil azizil hamid. Di sini ikan ada kata-kata alif lam ra kitabun anzalna, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, minadh dhulumati ilan nur. Kalau kita belajar sirah, ketika Allah mengatakan minadh dhulumat, itu kita kebayang tuh dhulumat, az-dhulumat ya, pakai jamak, kata kerja jamak karena banyak az-dhulumat. Kalau kita belajar sirah tuh kita bisa membayangkan az-dhulumat sebelum Al-Quran turun tuh apa saja. Hal-hal yang tidak manusiawi, hal-hal yang bernilai kezoliman, yang ribawi, yang pelacuran, yang nilai-nilai kemanusiaannya begitu rendah. Itu kebayang sama kita. Minadh dhulumati ilan nur. Sesudah wahyu turun, bagaimana manusia, bagaimana peradaban manusia, kan kebayang gitu ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, jadi kita kebayang. Saya tuh kalau saya lagi di Bekasi dan jadwal saya kosong, saya sempatkan kan melihat sekolah ya Bu ya. Sekolah kami karena bangunannya bukan belum jadi sih, emang yang untuk bangunan inti sekolahnya belum dimulai. Baru ada asrama sama kantor dan perpustakaan. Musola baru akan dimulai. Jadi saya tanemin sayuran tuh biar anak-anak kita mengenal pohon pepaya, pohon kacang, pohon kangkung gitu ya. Senang ternyata ya mereka memetik tomat sendiri gitu. Kalau pisang berbuah mereka makan duluan gitu, senang. Itu saya sambil nyabutin rumput, sambil metikin kangkung gitu. Kan denger nih anak-anak murojaah yang sini sedang menghafal ayat ini, kelas ini menghafal ayat ini. Karena saya belajar sirah, mereka baca ayat, saya membayangkan peristiwa yang terjadi di balik peristiwa-peristiwa ayat itu turun. Jadi Al-Quran itu begitu hidup sebetulnya. Al-Quran itu hidup karena di belakang ayat-ayat itu ada peristiwa dan ada pelakunya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan, diberi waktu, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri kehidupan baginda Nabi yang mulia, yang agung, sehingga kita merasa dekat dengan beliau, dengan istri-istri beliau, dengan para sahabat Nabi. Nanti kalau kita berjumpa, kita bisa merasakan bahagianya hidup bersama orang-orang mulia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan bisa Sambil menunggu yang bertanya, saya mau iklan sedikit ya Bu ya. Kami kan gini ya Bu ya. Ternyata mengumpulkan muslimah-muslimah di majelis taklim itu tidak mudah. Kami sudah beberapa kali mengadakan seminar dan lain sebagainya, itu bukan mudah. Kami mau mencoba, kita mengajak ibu-ibu kumpulnya di stadion untuk olahraga bersama-sama gitu ya. Jadi seluruh muslimah se-Bekasi gitu ya. Saya sewa Bu stadion Bu, biar kita menikmati hasil pajak kita. Kita kan bayar pajak. Masa nggak menikmati fasilitas untuk rakyat ya? Jadi saya dengan teman-teman mencoba pengen mengumpulkan nih para muslimah di stadion untuk larilah olahraga aja. Tentu saja itu permulaan untuk kita bisa menyelenggarakan acara bareng, apalagi setelah itu ya, karena harusnya banyak agenda yang harus kita kerjakan. Jadi nanti ini ada teman-teman saya yang membagikan membagikan brosur ini, dan untuk daftarnya tinggal di scan di sini ya ibu-ibu ya, untuk daftar nanti ketemu sama majelis taklim yang lainnya. Karena setelah ini kami insyaallah sama Ustadz Umar Mita juga sedang merancang acara bagaimana untuk mengumpulkan seluruh muslimah yang ada di Bekasi. Senang gak sih Bu? Bu banyak agenda kan ya, kayak sekarang problem tentang penyimpangan seksual juga harus kita berbuat sesuatu nggak Bu?
ya kan? Kita harus berbuat sesuatu. Itu kan harus kita garap bersama, nggak mungkin kita garap sendirian. Sekarang hampir tidak ada tempat yang sepi ya dari penyimpangan seksual yang dahsyat. Ibu pernah lihat kan di Instagram, di mana kalau scroll berita-beritanya, ibu ngeri nggak itu tuh? Ngeri sekali, dan kita emang harus berbuat sesuatu ya. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya silahkan Bu Ici. Udah kangen dengar suara Bu Ici. Kita ini sudah 11.28 bukan? Sebelas 11.28. Satu aja kali Ibu. Saya matiin ini kali ya. Ada penekanan tentang kita mempelajari tentang makanan. Itu apakah kaitannya karena zaman sekarang ini orang lebih cenderung materialistis, atau generasi sekarang ini lebih suka role modelnya itu orang? Iya, sebetulnya gini Bu, kan ada sebaik-baik harta itu harta yang berada di tangan orang soleh. Dalam pandangan kita Bu, harta itu kalau kita ingat ayat-ayat yang tadi ya, wasakhkhara lakumus sam'a gitu kan, wasakhkhara lakumul bahr. Allah tuh menundukkan semuanya materi-materi yang ada di muka bumi ini. Kalau kita baca ayat-ayat itu, sebetulnya itu amanah-amanah itu kan menjadi sesuatu yang sangat sakral ya harusnya ya. Yang sangat sakral, yang seharusnya kita jaga nggak Bu itu? Yang seharusnya kita jaga betul. Begitupun harta yang Allah amanahkan kepada kita. Harta yang Allah amanahkan kepada kita itu harus menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Betul nggak Bu? Ya kan? Jadi harta yang Allah amanahkan kepada kita itu harus dipastikan dia menjamin bahagia kita hidup di dunia dan di akhirat. Itu kalau bagi kita beda Bu dengan orang yang tidak berilmu ya. Orang-orang beriman itu melihat harta itu berbeda. Kita boleh memakainya, kita boleh menikmatinya, tapi bagi kita mana yang lebih penting nih? Jadi kita harus punya pengelolaan keuangan, mana yang dipakai, mana yang diinvestasikan, mana investasi masa tua, kan masa lansia juga kita harus berinvestasi ya. Investasi menjadi lansia yang bermartabat, biar kita ketika kita sudah mendidik anak bukan berarti lansia kita menadah keanakan. Kita harus menjadi lansia yang bermartabat. Kita juga harus menyiapkan untuk masa lansia kita, saya mau ngapain gitu. Itu kalau ada ibu ada kelansiaan ya jangan bikin yang kecil ya, itu bikin yang besar sekalian. Saya bisa mengundang profesor untuk membahas itu gitu ya. Nah itu kita bagaimana harta itu, kan kalau kita bicara tentang zuhud kali dalam keadaan miskin kan ya nggak seru. Tapi kalau kita bicara zuhud bagi orang yang kaya, zuhudnya orang kaya itu kan seperti Ibnu Mubarak, seperti apa gitu, yang kemana-mana bawa uang. Untuk apa? Agar dia bermartabat, tidak minta ke orang lain, dan untuk bisa memberi ke orang lain, bukan cuman flexing gitu. Flexing kalau nggak wakaf tuh buat apa? Kerennya sih Bu gitu. Kita flexing, pamer tapi nggak wakaf, infaknya cuma sedikit, ya malu lah, nggak ada kemuliaannya gitu. Gitu ya Bu ya. Itu tentang harta sebetulnya ada pendalamannya sendiri juga gitu. Gimana kita melihat harta dalam, sebetulnya Allah memberikan harta itu untuk apa bagi kita? Untuk agar kita punya nilai kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk juga mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Gitu sih sebetulnya. Nggak salah kalau kita punya harta, kita mencari kekayaan, nggak salah. Cuman bagaimana kita memandang harta itu harus benar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita bicara sirah sih memang nggak bisa sebentar sih Bu, sehari aja saya bisa gitu. Tapi kita dibatasi waktu, sebentar lagi juga akan duhur, dan ini kita akan sholat jenazah ya juga gitu.
Mbak Rina kalau ada waktu aja kita menyampaikan, tapi kalau nggak ada. Dari saya cukup ya, Ibu. Ya. Tutup dulu aja, kita tutup dulu ya. Ditutup aja dulu. Mbak Tias ditutup dulu. Demikianlah kita telah mendengar tausiah dari Ustazah Umi Yusjana. Insya Allah menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan pertemuan kita dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.